Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa yang baik, atas semua cinta yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hari ini Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan Yesus, bukan karena kami orang Kristen, tapi kami datang ke tempat ini menyembah Engkau karena kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang Kau berikan atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Banyak persoalan yang kami hadapi, banyak keadaan yang kami hadapi, yang membuat kami sering kehilangan arah, kami sering kehilangan semangat, kami ragu, kami bingung, kami khawatir akan kehidupan kami. Tapi hari ini kami datang Tuhan, kami mau Tuhan Engkau mengisi kami kembali. Engkau mengisi kami dengan kasih-Mu yang kuat, cinta-Mu yang kuat, kebaikan-Mu Tuhan, supaya kami semakin melihat kemuliaan-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan bagiku, buat semua cinta yang Kau berikan bagiku. Biarlah Tuhan, hari ini kami datang dengan sukacita kepadamu. Kami datang Tuhan, melihat bahwa kebaikan-Mu yang tidak pernah tinggal atas kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bungkus kami dengan cinta-Mu Bapa, dengan damai sejahtera-Mu, supaya kami menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam damai sejahtera yang Kau berikan. Ambil alih Tuhan, ambil alih semuanya Bapa. Biarlah cinta-Mu yang tinggal dalam hati kami. Segala pelanggaran kami Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami Bapa. Jangan tolak kami Tuhan, tapi biarlah belas kasihan yang melampaui segala akal turun atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan turun atas kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, berkuasalah Engkau Bapa tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Atas bukit nanjak ada salib nan keras, tanda laknat dan dosa kita. Tapi salib itu heran dan berkuasa, karena Yesus menang di sana. Kepalung kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhan ku datang, kayu salib diganti senang. Mari kita berdiri, kita katakan di bukit Golgota, di bukit Golgota tertebuslah dosa oleh kata darah Tuhanku.
benar Tuhan, ketika Kau datang Bapa, hanya itu yang membuat kami damai sejahtera Tuhan. Ketika Kau datang Bapa, Engkau menggantikan segala sesuatunya dalam hidup kami. Engkau menggantikan Tuhan duka cita menjadi sukacita. Itulah kemenangan kami Bapa. Kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan nyawamu. Engkau memberikan kehidupanmu bagi kami supaya kami hidup Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami pantas mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami pantas mengandalkan Engkau. Kami pantas mengandalkan Engkau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan menguatkan sumber keselamatan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya.
jaga. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Oh Yesusku. Yesus Tuhan. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyambutku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau melihat Ku hati kami sembah hari Kau ini, Bapa. Engkau boleh menerobos setiap hati kami tempat ini ya Tuhan. Engkau boleh melawat setiap hati kami Tuhan. Mungkin hari ini kami datang dengan hati yang tidak bersuka ya Bapa. Tapi mari hari ini Engkau boleh melawat setiap hati kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kerinduan kami mau menyembah Engkau di tempat ini Engkau. Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Engkau Allah yang mampu memulihkan hati kami Tuhan. Engkau Allah yang mampu memulihkan kehidupan kami Tuhan. Semua pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Engkau yang Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Amin. Saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan senap kerinduan kami Tuhan. Lawat hati kami, terobos hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan lagu ini. Kita katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. ku agungkan. Dengan kerinduan hati kami Kau kepada Tuhan. Kami mau menyembah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawab. Katakan kepada Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku
Engkau dan kami tinggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimuliakan. Kau kami muliakan Tuhan. Kau kami tinggikan Yesus. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Kau berkuasa Yesusku. Dimuliakan.
Kami tinggikan Kau Bapa. Kau Rajaku. Kau Rajaku Kau bertata Tuhan. yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. siap mendengarkan Engkau. Kuduskan kami Bapa, segala kuasa kegelapan yang mengganggu firman Tuhan disampaikan, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Biarlah darah membungkus kami Bapa. Dalam satu nama Yesus Tuhan, mari semua kita yang percaya berkata, amin. Kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan baca Bapak Ibu secara bergantian. 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama sampai ke 10. Kita akan baca secara bergantian. Sudah dapat? Oke. Mari kita baca. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, sebagai suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepercayaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus menjadi batu penjuru. Yesus Kristus menjadi patokan segala sesuatu dalam hidup seseorang. Kalau seseorang hidup di dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang dia lakukan adalah berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak lagi berjalan dengan apa yang dia pandang baik. Dia tidak berjalan dengan lagi rencana-rencananya, tetapi dia berjalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 2 dikatakan apa? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tuhan tidak mengatakan ketika hari ini kau berusia 40 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Tuhan tidak mengatakan jadilah kau dewasa. Tapi Tuhan inginkan adalah menjadi bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu yang murni. Saudara tahu pemahamannya? Menjadi bayi yang benar-benar tidak tercacat. Makanya sering sekali kegagalan banyak orang ketika berhadapan dengan Tuhan menjadi orang dewasa. Apa salah satu contohnya? Mengatur Tuhan atas segala rencana-rencana kita. Orang datang ke Tuhan, Tuhan maunya begini Tuhan. Tuhan maunya begitu Tuhan. Tuhan ini, Tuhan ono, Tuhan. Dan banyak orang datang dengan sikap yang dewasa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menolak dia. Kalau orang datang menjadi orang yang dewasa, nanti dia terjebak dengan apa yang dia pikirkan dan dia pandang baik. Maka dia akan minta sesuai dengan apa yang otaknya inginkan. Terlintas ingin punya mobil, minta mobil. Terlintas ingin punya rumah, minta rumah. Terlintas ingin ingin punya usaha, maka minta usaha. Inilah salah satu alasan kenapa Tuhan kemudian mengabaikan. Karena orang datang dengan menjadi orang dewasa. Yang Tuhan minta adalah ketika kita menjadi seperti bayi yang baru lahir,
yang hanya memakan apa yang diberikan. Kalau diberikan susu dimakan. Kalau diberikan nasi dimakan. Mau diberikan apapun dimakan. Dia tidak memilih. Makanya banyak orang selalu mengatakan bahwa saya haus akan Tuhan tetapi pilihannya banyak. Banyak orang mengatakan saya lapar akan Tuhan tapi pilihannya banyak. Bahkan ada orang mengatakan saya haus akan Tuhan tetapi punya syarat. Saya haus akan Tuhan, saya mau datang ke gereja, saya mau menyembah Tuhan kalau Tuhan mengabulkan doa saya. Kalau Tuhan menyembuhkan saya. Kalau dan mengaku bahwa dia adalah orang yang haus akan Tuhan. Ada orang yang mengaku adalah lapar akan Tuhan. Dia makan semua firman, dia makan semua kebaktian, dia pergi ke seminar segala macam. Terus dia mengklaim bahwa saya lapar akan Tuhan, semua saya lakukan. Tapi dia lupa bahwa Tuhan melihat hati. Kalau hatimu bengkok, maka segala sesuatu yang kau lakukan menjadi sia-sia. Makanya kenapa hidup kita tidak ada perbaikan, kenapa hidup kita tetap begitu-gitu saja? Karena kita sok ngatur Tuhan. Kita sok datang dengan Tuhan dengan semua pikiran kita. Datang ke Tuhan dengan semua apa yang kita mau. Padahal satu hal yang Tuhan minta dalam setiap pribadi kita adalah berterima kasih, hanya itu doang. Hati yang jujur. Gambaran bayi yang baru lahir adalah hati yang jujur dan tulus. Kalau tidak ada ketulusan, maka sia-sia. Ya. Makanya dikatakan, saudara baca, lihat, perhatikan, bisa ditayangkan lagi ya, 2 ya. 1 Petrus 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Olehnya. Ketika orang datang seperti bayi yang baru lahir, maka dia memperoleh keselamatan. Saudara, jangan coba-coba menentukan kehidupanmu, kamu mau jadi apa. Jangan coba-coba kamu menentukan kau akan seperti apa. Ya Tuhan mau. Dia membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Ketika saudara punya anak itu tahu nggak dia akan menjadi seperti apa? Gak tahu kan? Ketika baru lahir dia, kemudian dia mulai besar, dia tahu nggak dia akan seperti apa? Dia nggak tahu. Dia nggak berpikir bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dia akan jadi seorang dokter. Dia nggak pernah berpikir bahwa 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi dia akan punya perusahaan. Ya udah berpikir. Tapi siapa yang menentukan? Siapa yang mengarahkan? Orang tuanya. Orang tuanya punya planning bahwa anak ini lahir, aku akan jadikan dia menjadi seorang ini. Kalau dia bilang jadi seorang seniman, maka mulai apa? Dikasih dia melukis. Dileskan lukis misalnya. Oh mau jadi olahragawan, misalnya apa? Oh dia jadi perenang, dikasih les renang. Oh mau jadi seorang atlet taekwondo, dikasih les taekwondo. Si orang tua itu mengarahkan supaya anak ini jadi. Si anak itu tidak pernah tahu dia bakal seperti apa. Ketika diarahkan, dibuka segala sesuatu, dibuka kemampuannya, dilihat kemampuannya, maka dia mulai melihat dirinya, oh ternyata saya mampu di bidang ini. Itu pun si anak itu akan bertanya, cocok gak aku Pak kalau begini? Cocok gak aku Mak kalau begini? Maka si anak, si orang tua yang melahirkan dia, yang merawat dia akan tahu kamu lebih cocok nak kalau di arah sini. Karena inilah kemampuanmu yang paling baik dari semua kemampuan yang lain.
Itu juga persoalannya dengan Tuhan. Banyak orang baru lagi muncul di hadapan Tuhan, tiba-tiba dia mengatur Tuhan, maunya begini, maunya begitu, maunya ini, maunya itu. Tapi dia gak pernah tahu dia punya apa. Ya kan? Kan banyak orang juga di luar sana baru bertobat tiba-tiba jadi pelayan, ada yang jadi pendeta dan jadi apa segala macam, tapi dia gak pernah tahu dia akan seperti apa. Akhirnya mulai hidup dengan apa yang dia pandang baik. Ngaco. Saudara, di dalam Tuhan, hati yang tulus akan menyelamatkanmu. Kalau kau tidak pernah tulus mengikut Tuhan, nanti kita gak akan pernah tahu kita mau dibentuk seperti apa. Kalau si anak kecil gak pernah mau diatur oleh orang tuanya, maka anak itu akan gak jelas. Betul gak? Kalau misalnya si orang tua tahu nih, oh ya saya kasih susu supaya dia semakin sehat, semakin cerdas, tapi si anak itu gak mau minum, apa akibatnya? Dia akan kurus dan kurang gizi misalnya. Bisa bertumbuh gak? Gak bertumbuh. Maka gak sesuai lagi dengan standar menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang lebih unggul daripada anak yang lain. Nah si orang tua ketika si anak ini menolak susunya misalnya, si orang tua akan berpikir gimana caranya supaya anak ini minum susu itu. Karena orang tua tahu bahwa ketika dia minum ini maka dia akan seperti ini. Saudara, inilah yang membuat banyak orang kehilangan Tuhan. Pertama, hidup dengan apa yang dia pikirkan. Yang kedua, banyak menolak firman Tuhan. Banyak menolak petunjuk Tuhan. Banyak menolak apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Yang ketiga, tidak tahu kehendak Tuhan. Makanya banyak orang jadi koboi hidupnya, gambling. Pernah saya katakan sama saudara, hidup ini enggak gambling kok. Hidup ini kepastian. Kalau kita ketemu Tuhan. Pasti. Tuhan membentuk seseorang itu pasti. Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup orang itu pasti. Tidak ada yang gambling. Kenapa tidak terjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Yaitu dia, kita menolaknya. Kita menolaknya. Kita mau dikasih, kita nggak mau. Kenapa? Terlalu banyak pilihan. Makanya saudaraku, seseorang yang tidak pernah memberikan hak bebasnya kepada Tuhan, terlalu banyak pilihan di dalam hidupnya, inilah yang membuat kesulitan demi kesulitan terjadi dalam hidup seseorang. Misalnya kita bilang, oh gak apa-apa kok kalau saya main judi gak ada yang tahu. Gak apa-apa kok kalau saya main perempuan, misalnya saya berzina dengan siapapun, gak ada yang tahu, toh juga saya yang tahu. Oh gak apa-apa kalau saya bunuh orang juga gak ada yang tahu, toh juga saya bisa menghilangkan barang bukti misalnya. Oh jelekin orang gak apa-apa, gak ada yang tahu kok. Misalnya. Terlalu banyak hak bebas, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak kebebasan untuk memilih apa yang dia pandang baik. Makanya tidak pernah berubah, hidupnya gitu-gitu aja. Yang tadinya Tuhan mau berkati dia 10, karena jogalnya, karena bandalnya, karena banyak menolak, cuma 1. Akhirnya apa? Hidupnya pas-pasan, lalu dia teriak ke Tuhan, aku mengikut Engkau Tuhan, kok hidupku pas-pasan. Akhirnya Tuhan, kalau saudara dengar suara Tuhan, Tuhan bilang, kau jugul kali. Makanya hidup begitu-gitu aja. Saudara, ketundukan. Seperti seorang bayi yang baru lahir, dia cuma tunduk nurut. Dia cuma mau apa yang diberikan orang tuanya. Dikasih, tinggal dikasih, dia buka mulutnya, dia minum. Entah dia minum, entah dia makan. Itulah seorang bayi. Ya.
Karena ketika seseorang seperti bayi, maka dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka dia akan tahu siapa Yesus sebenarnya. Maka dia akan tahu bagaimana memperlakukan Yesus. Ya. Kalau saudara menemui seseorang, saudara tidak tahu siapa dia, mungkin kita sembarangan ngomong, betul nggak? Kita sembarangan ngomong, kita sembarangan bertindak, kita sembarangan melakukan sesuatu. Tapi begitu kita tahu di hadapan kita adalah seorang presiden, apakah kita bisa sembarangan? Nggak bisa. Ya. Ketika dia nyamar menjadi seorang yang biasa, ketika kita tahu, ternyata orang ini orang hebat, maka kita akan mulai menundukkan diri kita. Oh ya Pak. Yang tadinya mungkin kita ketika ketemu kita bilang main kau aja, kau gini, kau sembarangan. Tapi ketika kita tahu status, maka kita tidak berani sembarangan. Begitu juga dengan Tuhan. Banyak orang hari-hari ini belajar firman, ikut gereja, belajar PA, semakin hari semakin lancang di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sering sekali bernegosiasi. Bernegosiasi dengan sakit hati, bernegosiasi dengan pikiran, bernegosiasi dengan kekhawatiran, bernegosiasi dengan masa lalu. Negosiasi terus. Gak apa-apa firman Tuhan saya sampaikan, tapi kalau tersinggung ya namanya juga manusia juga tersinggung, kan begitu. Namanya juga manusia khawatir, wajar. Namanya juga ini wajar, semua dikompromikan. Tapi ngakunya dia lapar. Saudara tahu orang yang lapar? Tahu ya? Orang yang lapar, yang sesungguhnya lapar, dia tidak punya pilihan makan apapun. Kalau saudara bilang, saya lapar sekali, tapi maunya daging ayam, itu saudara nggak lapar, saudara masih milih. Tapi kalau orang yang lapar, begitu dia kelaparan, dia nggak peduli di hadapannya ada apa. Saudara tahu, nggak peduli di hadapannya. Di hadapannya ada ikan nasi dia makan, dia nggak peduli karena dia lapar. Mungkin pun di hadapannya nasi basi pun karena dia lapar dia udah nggak peduli lagi. Kenapa? Karena tujuan pertama adalah makan dan kenyang. Makanya saudaraku yang terkasih, ketika saudara mengatakan bahwa saudara haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan, tetapi pilihanmu masih banyak, berarti kau lagi membohongi dirimu. Karena tidak bisa, tidak ada pilihan yang lain. Makanya banyak orang tanpa sadar menolak Yesus, membuang Yesus dari dalam dirinya. Ragu sama Tuhan. Kenapa? Karena pilihannya terlalu banyak. Tuhan bilang ke kiri, dia minta ke kanan. Tuhan bilang diam, dia bergerak. Selalu gak nyambung. Tuhan bilang tenang, dia protes. Gimana tenang Tuhan? Keadaan sudah sangat kritis, panik. Kenapa? Karena Tuhan tidak tinggal di dalam hidupnya. Coba lihat pribadimu hari-hari ini, seperti apa yang terjadi. Benarkah kau haus akan Tuhan? Kau lapar akan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya mengikuti orang-orang aja. Oh ya, dalam Tuhan itu harus lapar dan haus. Tapi faktanya kita nggak lapar dan haus. Faktanya adalah kita masih banyak pilihan. Saya bisa memilih. Kalau hari Minggu itu pilihannya banyak. Kalau ada saudara datang, boleh nggak ke gereja? Ya. Kalau ada orang ngajak jalan, boleh nggak usah ke gereja. Yang penting jalan dulu. Gereja kan tetap di situ kok, nggak akan jalan kemana-mana gerejanya. Minggu depan masih boleh ke gereja. Ya. Nggak ikut PA nggak apa-apa. Masih bisa kok di rumah saya baca Alkitab. Saya cerna. Toh juga ada YouTube, toh juga ada internet, ada banyak hal. Orang lupa. Kenapa Alkitab mengatakan janganlah kau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah? Karena di sana orang membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan.
Amin. Kalau orang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, maka dia akan datang dalam pertemuan ibadah. Maka dia akan datang dalam persekutuan. Dia akan meninggalkan banyak hal. Tapi kalau orang mengatakan saya masih ada waktu yang lain, maka sama dengan kita lagi menolak Tuhan. Ya saya mau katakan Bapak Ibu, kalau rezekimu gitu aja ya memang itu yang kau mau. Kau menolak apa yang Tuhan mau berikan. Tuhan mau berikan kau 10, tapi karena kau banyak menolak, kau banyak kompromi dengan waktu, dengan teman-temanmu, dengan dirimu, dengan pemikiranmu, dengan konsepmu, dengan pemahamanmu, ya kan begitu-gitu aja. Tuhan mau ikut, Tuhan mau ubah gak mau. Tuhan mau berikan sesuatu gak mau, pilihannya terlalu banyak. Maka saudaraku, jangan salahkan kehidupan kita gini-gini aja. Saudara mau diubah Tuhan? Mau? Pegang dia. Oke, sentuh dia. Dikatakan, dia terakhir apa dikatakan? Batu sentuhan. Dia 7 dikatakan apa? Batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya dia menjadi patokan kehidupan kita. Lalu dikatakan menjadi batu sentuhan. Ketika kau hidup dengan masalahmu, ketika kau hidup dengan keadaanmu yang berat, kau menyentuh dia untuk mendapatkan damai sejahtera. Lalu dikatakan menjadi suatu batu sandungan. Kau akan tersandung oleh kebenaran firman ketika kau banyak menolak dia. Ketika kau banyak menolak, kau banyak tidak rela ikut Tuhan, maka itu menjadi batu sandungan. Maka kau akan mengatakan suatu saat nanti kok berat ya ikut Tuhan, kok gini-gini aja ya. Gak ada yang gini-gini aja. Ya. Sedangkan kau punya anak aja, tiap hari makin besar, betul gak? Makin besar, makin sehat, makin gemuk, makin pintar misalnya. Gak akan gitu-gitu aja. Kalau anakmu gitu-gitu aja berarti apa namanya? Penyakitan dan cacat. Kalau gitu-gitu aja berarti penyakitan dan cacat. Karena seorang anak harus bertumbuh normal sesuai dengan standar. Ketika orang tuanya memberikan gizi, memberikan makanan, memberikan perhatian yang baik, maka dia akan menjadi anak yang tangguh, yang sehat dan hidup nekat. Tergantung siapa yang membentuk. Makanya saudaraku, izinkan Tuhan membentukmu. Izinkan kau tundukkan hatimu, kau berikan dirimu. Ya. Makanya satu hal yang saudara harus tahu, ketika saudara sibuk memikirkan Tuhan, maka Tuhan akan sibuk memikirkan hidup. Ketika kau total mencintai Tuhan, maka Tuhan akan sibuk mengurusi kehidupanmu, apa yang kau makan dan apa yang kau pakai. Gak perlu kita khawatir lagi dengan hidup kita. Tinggal melangkah kau menemukan, melangkah kau menemukan. Kau lakukan firman Tuhan kau akan menemukan. Ya, hiduplah dalam Tuhan, hidup dalam damainya Dia. Supaya kau gak ribut aja di dalam rumahmu. Kau gak bersoal tentang hal-hal yang kecil. Tapi biarlah rumahmu penuh dengan damai sejahtera ketika Tuhan hadir. Amin. Amin. Lakukan firman Tuhan. Berani percaya. Berani total mengikut Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan semua kehidupanmu. Kalau kau gak nekat, maka Tuhan juga gak nekat mencintaimu. Amin. Nekat dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan-Mu. Kami tahu hari-hari ini Tuhan, banyak hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami menyadari Bapa, kami sering menolak Engkau dengan cara-cara kami. Kami menolak Engkau dengan kompromi akan dosa-dosa Tuhan. Kami hidup dalam kebohongan kami, tipu daya kami, kekhawatiran kami, pemberontakan kami. Ampuni kami Bapa. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa mengucap syukur. Kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu. Biarlah kasih setiamu tinggal atas kami. Biarlah cintamu Tuhan menaungi kami. Biarlah kebaikanmu Tuhan selalu mengajarkan kami segala sesuatu. Ampuni kami yang sudah banyak menolak Engkau. Kami pikir Tuhan, dengan kami melakukan semua pikiran kami, maka kami menemukan apa yang kami inginkan. Kami salah Tuhan Yesus, bahwa kami Bapa hanya bisa tinggal di dalam kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang kuat, yang mengubah kami, yang memperbaharui kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tumbuh, menghancurkan setiap hati kami, mengubah kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak buat semua kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan ini hari yang indah buat hidup kita. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak
bersuka cita, kita bersorak-sorak kembali. Ku diberikan kuasa. Tuhan memberikan kau kuasa, Bapak Ibu. Tidak ada kau takuti lagi. Kau diberikan kuasa melakukan banyak hal. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mempunyai kami, Engkau pemilik kami. Berkati setiap tangan-tangan yang mengangkat padamu ya Bapa. Berkati setiap orang-orang, anak-anak-Mu di ruangan ini Tuhan.
Engkau cukupkan apa yang mereka pakai. Kau berkati usaha mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka Bapa. Biarlah kasih setiamu tetap tinggal dalam hidup mereka. Biarlah wajahmu menerangi mereka. Membawa mereka hidup dalam kebenaran yang sejati Tuhan. Berikan hati yang baru dan cinta yang baru. Berikan kekuatan yang baru. Supaya bisa mereka melihat bahwa Engkau Bapa pencipta mereka yang mengasihi mereka. Arahkanlah wajahmu. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Memberikan hati yang baru, memberikan cinta yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru. Damai sejahtera yang baru. Dari Allah Bapa yang menciptakan engkau. Dari Kristus Tuhan yang menyelamatkan engkau. Yang darahnya tercurah bagimu. Dari Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal diam. Yang mengajar dan menemani engkau. Sampai Tuhan menjemput engkau. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa